saja. Sebentar. Sebentar banget. Ibarat teh cuman dicelup satu kali. Dah, sebentar. Cuma dicelup satu kali, dimasukkan sebentar. Ketika dikeluarkan Allah tanya, apakah kamu merasakan sengsara? Saya selalu sengsara ya Allah. Apakah kamu pernah merasakan bahagia? Dia kembali bertanya, apa itu bahagia? Saya gak pernah merasakan bahagia. Lihat, baru sebentar masuk neraka, semua kenangan indah, semua kenangan manis luntur dari manusia. Bagaimana kalau dimasukkan berhari-hari? Dan ingat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu satu harinya. Itu satu harinya. Sama dengan 1000 tahun di dunia. Baru sehari. Lamanya luar biasa. Maka jangan menganggap remeh neraka. Cuman sebentar. Yang penting kan ujung-ujungnya dikeluarkan. Ini perkataannya orang-orang Yahudi. Mereka berkata kalau kami masuk neraka paling cuma 40 hari. Selebihnya kami bakalan dimasukkan ke dalam surga. Ini keliru. Ahibati fillah. Jangan pernah menganggap enteng. Cita-cita terbesar kita sebagai orang muslim, orang yang beriman adalah bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbar yuhbitu jami'al amal. Syirik besar akan menghapus, menggugurkan semua amal ibadah yang pernah dilakukan. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, berbakti kepada orang tua, menolong orang, wakaf, infak. Semua yang pernah dilakukan oleh manusia dari segala macam ibadah, kalau dia berbuat syirik besar, habis semuanya hilang. Wasyirkul asghar la yuhbitu jami'al a'mal. Syirik kecil tidak menghapus semua amal ibadah. Wa innama yuhbitur riya'u wal amalu li ajli dunya al amal alladhi khalatahu faqat. Tapi syirik kecil itu hanya menghanguskan, menggugurkan ibadah yang tercampuri syirik kecil. Contoh, dia sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika subuh dia ikhlas, ini diterima. Tapi zuhur banyak orang, asar banyak orang, maghrib banyak orang, dia riya di sini. Di zuhur, asar dan maghrib dia riya. Maka yang terhapus cuma 3 sholat ini saja. Sedangkan subuh dan isyanya diterima karena isyanya ikhlas, subuhnya juga ikhlas. Jadi syirik kecil itu hanya menggugurkan ibadah yang tercampuri dengan syirik kecil itu. Dan yang terakhir, yang keempat, asyirkul akbar yubihud dama wal mal. Orang yang melakukan syirik besar maka boleh dihukum mati dan hartanya boleh dirampas. Ya betul, dalam hukum Islam orang yang murtad keluar dari agama Islam diminta untuk taubat kembali ke dalam Islam selama 3 hari. Tapi kalau dia tidak mau kembali ke dalam Islam, maka dalam syariat Islamnya dihukum mati. Kok di negara kita enggak, Ustaz? Ya karena negara kita tidak menegakkan hukum Islam. Ya, negara-negara yang menegakkan hukum Islam maka akan dihukum mati dan hartanya bisa diambil. Sedangkan syirik kecil, siapa yang melakukan syirik kecil, dia ya syirik kecil itu tidak menjadikan pelakunya boleh dihukum mati dan tidak menjadikan harta pelakunya boleh diambil. Ini dia ahibati fillah, kesimpulan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ingat sekali lagi, sangat penting sekali untuk kita pelajari. Sangat penting sekali untuk kita pahami. Ingat, hidup kita di dunia ini cuma sekali. Dan yang sekali ini jadi penentu kita nanti di hari kiamat, di alam akhirat, kita jadi penghuni surga apa penghuni neraka, nauzubillah. Dan jangan sampai kita nih menganggap udah ibadah, udah rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, tapi semuanya itu ditolak-tolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang diterima sama Allah, nggak ada yang dicatat sama Allah sebagai amal soleh. Kenapa? Karena melakukan perbuatan syirik.
Makanya syirik itu luar biasa bahayanya bagi seorang mukmin. Jangan dianggap remeh. Hati-hati dengan perbuatan syirik. Makanya Allah sampai mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Kezoliman yang paling besar, kezoliman yang paling buruk, kezoliman yang paling jahat adalah perbuatan syirik. Dampaknya bahaya. Maka kita harus paham ini. Kita harus punya ilmunya agar kita tidak terjatuh. Dan ketika kita punya ilmunya, apa kewajiban kita? Setelah kita punya ilmunya, kita amalkan dengan cara jauhi syirik. Tinggalkan syirik, jangan pernah didekati. Sudah kita amalkan, apalagi kewajiban kita? Ajarin keluarga kita, kasih tahu ini tuh syirik, jangan dilakukan. Kalau kamu lakukan, ibadah kamu semuanya batal, terhapus semuanya, gak ada sisa. Ajarkan kepada keluarga kita supaya ibadah kita itu ketika beribadah gak sia-sia, ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal saleh, gak sia-sia. Kasihan orang tua udah beribadah sekian puluh tahun, sholat sekian puluh tahun, sedekah bukan cuma ratusan ribu tapi mungkin puluhan juta, tapi semuanya gak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mau gak kalian aku kasih tahu siapa orang yang paling merugi? Orang yang paling merugi orang yang ibadahnya tertolak tapi dia menganggap sudah beramal soleh. Ini hati-hati ahibati fillah, syirik itu sangat berbahaya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kekufuran, ya, kekufuran, kafir, perbuatan kufur. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita di hari ini. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik. Ustadz sangat berharap sekali kalian mencatat apa yang disampaikan, dan semoga Allah meridhai setiap amalan yang kita lakukan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah supaya amalan ibadah yang kita lakukan semuanya diterima sama Allah, semua Allah catat sebagai amal soleh untuk kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya beristighfar, meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.